Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini ya. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, jangan ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa juga pemirsa dimohon untuk tidak mengangkat ponsel Anda, telepon Anda saat ada yang ingin berkomunikasi karena kecelakaan pemirsa berawal dari pelanggaran. Jadi Anda harus tetap konsentrasi penuh, kemudian juga tetap ya mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, berikut saya baca berita dari halaman utama di koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, untuk nanti malam Anda penggemar bola ya, penggemar sepak bola, berburu kado kemerdekaan. Akhirnya Indonesia, timnas Indonesia U16 ini melangkah ke babak final dan nanti malam akan berhadapan dengan Vietnam U16. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian Sunjaya urusan lagi dengan KPK. Diperiksa untuk tersangka Heri Jung ya, Heri Jung dari pihak swasta. Kemudian ada tambahan data di KPK, kenapa ada pemeriksaan lagi dan siapa saja yang sudah diperiksa. Ini semua tanda tanya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Sambo banyak bohongnya, sebar informasi yang tidak benar, termasuk rilis ke media bersama Fahmi. Itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian bintang wanita, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian serunya Tour de Linggarjati Kuningan bersama founder main sepeda. Kemudian saya benar-benar tak menyangka Kuningan ternyata asyik katanya ya. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikut dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon, Satpol PP terjun pantau BTS. Tunggu kejelasan status tower ya, kemudian baru bisa bertindak. Itu pemirsa. Kemudian 7.197 orang daftar beasiswa PJJ. Itu pemirsa ya, pendidikan agama Islam. Ini pemirsa, pendidikan jarak jauh ya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian sosialisasi OSS RBA dan launching Silangit PTSP yang beberapa hari yang lalu ini ditoksokan juga di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Kemudian berikutnya ini dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Ya, himbau jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini Bupati dan Wakil Bupati mengikuti goes sehat bersama rakyat. Kemudian 90 paket belum dilelang, sudah 60%, tinggal DP UTR yang belum selesai. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian akses jalan pertanian
di Dana Mulia nyaris putus. Ini yang sering juga informasinya disampaikan oleh pemirsa di program Pribenje di RCTV ya, mengudara setiap hari pukul 13.00 sampai 14.00. Kemudian berita dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Hilmi Rifai tertinggi, Denny tereliminasi. Setelah 3 besar, Bupati pegang kendali pemilihan Sekda. Kemudian nama-nama calon pimpinan Baznas Kota Cirebon periode 2022-2027. Nah ini pemirsa, kontroversi molornya penetapan pimpinan Baznas Kota Cirebon, kemudian tunggu langkah berani Pak Wali Kota. Ya, seleksi P3K sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD. Ya, itu pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Pak Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz, pelantikan sedang direncanakan ya secepatnya, kata Pak Aziz. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang fungsi dan peran LD Lembaga Dakwah PWNU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat nih pemirsa. Dan nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan apa sih fungsi dari LD PWNU Jawa Barat, kemudian juga perannya apa ya. Kemudian kita semua juga mengetahui bahwa Jawa Barat di samping ada wilayah Priangan, ini pemirsa juga ada wilayah Pantura. Tentunya ini juga perlu strategi ya berkaitan dengan dakwah ya, dakwah yang nanti akan dilakukan terutama oleh LD PWNU Jawa Barat, berkaitan dengan tentunya dari sisi kultur, dari sisi sosiologi juga berbeda ya antara misalnya Pantura dengan Priangan. Dan yang saya sampaikan ini bukan berarti antara Priangan dengan Pantura ini pemirsa saya petakan dan bukannya terjadi perbedaan yang mencolok ya. Namun ini kita dari sisi analisa saja ya, bukan berarti perbedaan ini dibesar-besarkan. Dan di sebelah saya ini pemirsa ada Kiai Haji Jamil Abdul Latif LCME, Ketua LD PWNU Jawa Barat. Selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Kiai? Selamat pagi, kabar baik. Oke. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Pak Kiai. Terima kasih nih Pak Kiai sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Padahal saya kontak kemarin, ini masih di Tasik ya? Masih Tasik. Itu acara apa kemarin di Tasik itu Pak Kiai? Kemarin tuh kita ada kolaborasi antara Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat dengan Lembaga Dakwah Kota Tasikmalaya dalam rangka pembinaan kader-kader LD Lembaga Dakwah yang di sana. Jadi di Tasikmalaya itu sudah terbentuk pengurus LD. Itu di kota atau kabupaten? Di kota. Dari tingkat PC, MWC sampai tingkat ranting, Mas. Jadi lengkap lah. Dan saya kemarin di acara itu meriah banget, meriah banget. Itu diikuti oleh kader-kader yang memang potensial semua. Gitu ya. Itu, dan saya dapat informasi baru nyampe rumah itu jam 2 dini hari. Namun pagi-pagi sudah live ya. Ini menyempatkan hadir, semangat gitu ya. Menyempatkan hadir di RCTV. Oke, dan Pak Kiai ini berkaitan dengan lembaga dakwah ya, PWNU Jawa Barat. Nah, ini tentang apa sih LD PWNU itu? Apa sih gitu? Lembaga dakwah ya, PWNU Jawa Barat itu. Silakan Kang. Kalau di namanya saja kan sudah lembaga dakwah. Kalau core bisnisnya NU itu kan di dakwah dan di pesantren kan. Ini titik utamanya gitu kan. Dan kita alhamdulillah diamanahi oleh Pangarsa Ketua Tanfidiyah yaitu Kiai Juhadi dan Rois Surya Kiai Abun Bunyamin untuk
duduk di kepengurusan lembaga dakwah dan kita diamanahi sebagai ketua lembaga dakwah. Ya kalau lembaga dakwah itu ya tugasnya adalah sebagai pembantu kebijakan teknis dari Ketua Tanfidiyah dan juga Rois Surya dalam menyebarkan dakwah Aswaja'an Nahdiyah, wabil khusus di Jawa Barat. Jadi ya. kita memastikan bahwa konsep-konsep keagamaan, dakwah-dakwah yang menyebar di Jawa Barat ini melalui dakwah yang wasati, dakwah yang moderat, dakwah ya. yang santun, jalan dakwah tengah, yang wasat ya, dan seterusnya. itu ya. Ala-ala NU. Iya, itu ya. Damai. Iya, oke, Kang. Itu kan lembaga dakwah ya, LD ya. Kemudian kalau fungsi dari lembaga dakwah LD PWNU Jawa Barat itu apa gitu, Kang? Fungsinya, Kang? Secara garis besar mungkin saya sampaikan ada dua ya, garis besar. Pertama, tentu ini satu ya, menyebarkan pemahaman teologi, kemudian amaliyah ubudiyah, dan juga tarekat ala NU Aswaja'an Nahdiyah. Karena kita kan berpedoman kepada al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dalam konsep kita teologi tauhid. Kemudian di amaliyah ubudiyah NU mengakui 4 madhab, Mas. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan aglabi ya, kebanyakan dari kita orang Indonesia itu ya madhab Syafi'i. Ya. Kemudian kita juga mengakui tasawuf tarekat gitu kan. Ada imam kita Junaid al-Baghdadi, kemudian Syekh Abdul Qadir al-Jilani, al-Ghazali dan seterusnya. Dan itu menjadi komponen yang tidak terpisahkan, juz'un la yatajazza, yang saling berkaitan antara konsep teologi, kemudian konsep amaliyah ubudiyah dan juga tadi yang tarekat itu. Yang kedua, tentu NU sebagai jam'iyah, jam'iyah diniyah, jam'iyah diniyah. Ini tentu memfungsikan dirinya sebagai mitra pemerintah ataupun yang mengayomi masyarakat dalam hal-hal keagamaan. Dan fungsi NU itu sebagai penegas bahwa kita sangat menjunjung tinggi kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Ini satu tarikan napas, Mas, yang tidak terpisahkan. Maka NU insya Allah menjadi garda terdepan kapanpun dan dimanapun untuk menjaga wilayah negara NKRI kita tercinta. Itu ya. Itu penegasan itu utama. fungsinya ya. Oke. Dan Pak Kiai ini kan sebagai ketua LD, alhamdulillah, lembaga dakwah dipercaya ya. Kebetulan Mas Habib, kebetulan malam itu. Ini dipercaya oleh Pak Kiai Juhadi ya. Pak Kiai Juhadi Muhammad ya. Nah, ini Anda sebagai ketua, tentunya Anda kan merancang nih untuk bagaimana, karena ini lembaga dakwah ya. Bagaimana apa yang perannya nih? Ya, peran dari lembaga dakwah PWNU Jawa Barat untuk maksudnya menyebarkan ajaran, menyebarkan agama ya, dengan misi-misi yang tentunya adalah misi-misi yang moderat. Betul. Iya kan, misi-misi yang tadi jalan tengah, wasat, iya itu ya. Nah, apa nih? Apakah pernah misalnya mengumpulkan juru dakwah misalnya ya di Jawa Barat, iya kan? Kemudian ada yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ini saat ini yang harus menjadi yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah dakwah-dakwah yang model seperti ini. Itu pernah nggak menyampaikan seperti itu? Alhamdulillah, kita diangkat sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan tahun kemarin, dan saya menggariskan visi besar lembaga dakwah di periode kita itu di bawah bimbingan tentunya Pangersa Kiai Haji Jodi Muhammad dan Pangersa Kiai Haji Abun Bunyamin ya. Jadi visi besar saya di lembaga dakwah sekarang itu adalah membumikan moderasi Islam ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah di bumi Jawa Barat, Mas. Jadi ini menjadi visi besar, dan turunan dari visi itu kan ada misi, ada program, ada fungsi, ada peranan. Itu kita setelah diangkat atau dilantik ya oleh Pangersa Ketua Tanfidiyah dan juga Rois Surya, kita langsung gerak, Mas. Di bulan Ramadan tahun kemarin kita langsung mengadakan safari dakwah sekaligus konsolidasi antara lembaga dakwah. Muter-muter berarti seluruh Jawa Barat nih. Seluruh Jawa Barat, Pak Kiai 27. Cuma memang tidak per kota, tapi per zona.
per zona. Jadi kita bagi ke dalam 5 zona. Jadi baru dilantik, kemudian langsung gerak kita. Ramadan itu menggandeng ikatan pesantren, asosiasi pesantren RMI ya, Asosiasi Pesantren se-Jawa Barat. Demikian juga kita menggandeng LPBH, Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum. Jadi biar ada kolaborasi ketika itu. Ada di 5 zona gitu. Itu pertama di Ciamis, Mas. Itu yang meliputi Ciamis, kemudian juga ada Priangan Timur itu ya? Timur, Pangandaran, Tasik dan Tasik seterusnya. Malaya, Kemudian ada yang kedua di Panturanya, kita di Indramayu, ada Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian ada di Kota Bandung, meliputi Bandung Barat, Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung gitu kan. Ada lagi di Cianjur, zona meliputi Sukabumi, dan terusnya. Kemudian terakhir di Karawang, Mas. Di Karawang. Dan mungkin Karawang daerah sekelilingnya juga semuanya. ya. Jadi zona 5 itu meliputi 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Dan itu disampaikan bahwa ini dakwah-dakwah demikian harus sejuk gitu. Betul. Tidak jadi, agitasi apalagi kalau di kita provokasi begitu. Di NU itu kan tipologinya ya ataupun model rule-nya, modelnya di konsep dakwah NU itu saya kira ada beberapa bagian. Saya mengutip hal yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Juhadi itu bahwa di NU itu ada role model pertama dakwah model sembur, Pak. Sembur. Nyembur. Ini ada air, ada putih, disemburkan. Artinya diberikan, dikasih doa. Ada orang sakit datang ke kiai dimintain doa dan seterusnya. Jadi air-air yang sifatnya jampe. Ya, itu biasa di desa-desa kan begitu ya. Itu kan anak kecil, gering panas. Minta kiai ya kan Jadi bukan minum obat ya, tapi minum air yang doain sama kiai sama ajengan lah. Ajengan lah kalau di Sunda ya. Itu dakwah sembur. Yang kedua itu dakwah lesehan. Dakwah lesehan tuh kayak majelis taklim. Duduk melingkar. Yasinan rutinan itu sering. Dan itu sudah lazim dan sudah menjadi kebiasaan orang NU di masyarakat kita. Hampir kebanyakan begitu. Beragam corak, iya kan saat tahlil juga duduk lesehan. Itu enak ngobrolnya, menyampaikan dakwahnya dengan juga begitu kan? Betul. Iya kan di jam iya. Jadi kita menyebutnya dengan dakwah lesehan. Yang ketiga sembur, dakwah lesehan, terus satunya yang ketiga dakwah panggung, Mas. Dakwah panggung. Oh, di atas panggung itu. Kalau dakwah panggung biasanya ada bisarannya itu. Ada tarifnya. Ala kulihal itu hal yang sudah dilakukan oleh kalangan asatid, kemudian ajengan ulama NU yang saya kira sudah sering dilakukan dari mulai muassis sampai saat ini. Yang terbaru yang di 4.0 ini kan digital itu ada dakwah medsos. Dakwah media sosial. Jadi harus tersampaikan. Ini yang disasar adalah milenial. Iya kan? Artinya begini, kalau misalnya dakwah panggung kita kumpul kemudian memberikan tausiah, mungkin pendengarnya hanya 1.000, 2.000 atau sesuai dengan kalau media sosial. Kalau media sosial bisa jutaan, Mas. Bisa diakses oleh semua orang. Ketika ngeklik masuk ke YouTube, kemudian masuk di TV ataupun yang lain. Baik. Menjadi konsep dakwah. Pak Kiai, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan ya, Pak Kiai, bagaimana fungsi dari LD ya PWNU Jawa Barat ini. Tentunya ada tantangan-tantangan tentunya ya. Tantangan untuk para juru dakwah saat ini ya. Iya kan, para pendakwah lah saat ini gitu ya. Apa tantangannya menurut Anda? Tapi tahan dulu nih Pak Kiai dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat pemirsa, ada Kiai Haji Jamil Abdul Latif LCME. Dan saya mengundang Anda pemirsa, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa memberikan pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih Kang. Assalamualaikum, selamat pagi
Cirebon Pak Kiai, ini dari Ibu Sadia di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjayonangun ya. Siap. Nah, saya ingin menanyakan berkaitan dengan pengajian nih Pak Kiai. Kalau pengajian saat ini banyaknya diisi oleh ibu-ibu 50 tahun ke atas katanya Iya, kan ya. betul. Di mana-mana kalau ada tablik akbar, pengajian, nah maaf katanya berbeda dengan saya waktu muda. Betul. Ya, sangat rame. Kalau sekarang maaf katanya sudah mulai ditinggalkan ya. Dalam artian sudah mulai sepi katanya ya, berbeda dengan dulu. Nah, ini faktornya apa sih Pak Kiai? Dakwahnya kok bisa begini? Langsung dijawab saja. Silakan, Boleh, ya. dijawab dulu. Silakan. Pak Kiai, silakan. Ya. Sebelum saya jawab, tadi saya ingin menambahkan Kang terkait tadi role model ya. Role yang model, Tadi oke. ada 4 itu, lagi yang kurang, yaitu dakwah bil qalam atau bil kitabah. Jadi konsep dakwah dalam bentuk tulisan. Tulisan ya. Karena 4.0 dunia digital sekarang ini mengharuskan kita untuk pandai bicara, artinya orasi, juga pandai untuk Menulis. Nah, itu. Dua-duanya ini harus Harus balance, harus balance, harus seimbang balance. ya. Artinya seorang dai atau daiyah harus dibekali dengan kapabilitas, kemampuan dia berorasi, kemampuan dia dalam menulis, sehingga apa hal yang disampaikan ke masyarakat dari semua segmentasinya itu bisa tersampaikan. Iya, iya, Nah, iya. saya langsung Dua-duanya masuk. ya. Ya, dua-duanya. Bisa lewat ceramah di atas panggung, Betul. Lewat tulisan juga. Betul. Menurut Pak Kiai, ini lebih tajam mana? Di atas panggung atau lewat tulisan? Menurut Ya, Pak Kiai, dua-duanya juga. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Dua-duanya juga. Artinya kadang sebagian dai itu ada yang jago di panggung. Ada. Orasi. Tapi mungkin dalam tulisan Lemah. kurang Iya, kurang. bagus. Ada yang begitu ya. Ada yang jago di tulisan tapi mungkin orasinya itu. Iya. Makanya salah satu program unggulan LDPWN itu bagaimana Apa itu? mencetak kader-kader dai atau daiyah yang memiliki kompetensi, Kang. Yang kita ajarkan itu adalah bagaimana bisa menulis, bagaimana pemetaan dakwah, bagaimana orasi publik. Itu kita menghadirkan tokoh-tokoh penting. Dan kita pernah melakukan ini. Tadribu Duat namanya, Tadribu Duat. Itu di waktu itu penataran atau Pak? Ya. Untuk calon-calon Baru kemarin, Oh. baru bulan kemarin. Iya. Jadi kita mengundang salah satu Masyayikh Al-Azhar namanya Syekh Dr. Ali Ibrahim. Kebetulan beliau itu ketua delegasi ulama Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar Mesir ya? Al-Azhar Mesir, karena kebetulan saya alumni Al-Azhar. Alumni, Jadi punya alaqah kharijiyah, hubungan luar negeri dengan beliau, sehingga kami undang dan beliau berkenan datang ke kita di PWNU itu. Kemudian kita menghadirkan seluruh dai dan daiyah se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Akhirnya diberikan Pengarahan. 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 Itu ada berkenaan dengan bagaimana dakwah yang santun, Nah. dakwah yang moderat, Yang kemudian ramah. mustamiknya harus bagaimana, kita ketika menyampaikan muktadol halnya bagaimana. Jadi yang namanya seorang dai kan harus menyesuaikan diri, Kang. Menyesuaikan diri dengan kondisi, dengan zaman, dengan yang kita ajak bicara. Nah, tadi yang penanya tadi itu saya kira dunia sekarang memang berbeda dengan kita zaman dulu. Ibu Sadia tadi ya? Ibu Sadia ya. Ya, di Arjayonangun. Tentu berbeda, tentu berbeda. Jadi kalau dulu itu di saat mungkin digitalisasi belum marak saat ini, Seperti mewabah seperti saat ini ya? Ya, orang ketika ada kegiatan tabligh akbar, misalkan ada seorang penceramah yang memiliki kapasitas dan Pokoknya sudah kiai masyhur, kondang lah ya? Ya, otomatis akan Penceramah kondang. menghubungi beliau itu. Kalau sekarang emang kan semua bisa diakses melalui internet, melalui YouTube, melalui Facebook, bahkan melalui TikTok kan Ya, semuanya. Instagram. Makanya kondisi apa ya, muktadol hal, kemudian kondisi kekiniannya itu tentu berbeda dengan zaman dulu. Jadi kalau kayak saya milenial ini kan kita harus menyesuaikan diri. Baik. Nah, apa yang dilakukan langkah-langkah oleh LD PWNU Jawa Barat nih berkaitan dengan yang tadi Pak Kiai sampaikan itu? Ya. Ini kan tantangan nih. Betul. Iya kan? Betul. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan gitu Pak Kiai? Kalau yang sudah kita lakukan itu, kita di beberapa tempat itu sekarang tengah memunculkan dai-dai muda yang adapted terhadap zaman, tapi dia memiliki kompetensi dalam hal dakwah. Ini kontekstualisasi karena dakwah ya? Karena begini, konsep misalkan dakwah kita dulu dengan sekarang mungkin tidak terlalu bisa
bisa sesuai. Jadi saya dengan teman-teman itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga apa? Dakwah itu kita kemas demikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang enak. Bagaimana dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu santun, dakwah itu memberikan kehadiran yang nyaman, damai. Karena sejatinya dakwah itu kita kan mengajak, bukan memberikan hidayah, Mas. Hidayah kan milik Gusti Allah. Kalau orang yang diajaknya masih belum mau, ya kita hanya berdoa mudah-mudahan orang bersangkutan diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Kan begitu. Sifat dakwah kan seperti itu. Bukan mengajak, bukan memaksa mengajak. Memaksa tidak bisa, karena hidayah itu kan Allah yang memberikan hidayah itu. Kita kan memiliki sejarah panjang ya. Bagaimana seorang anak daripada Nabiullah, ya Nabi Nuh kan, beliaunya seorang nabi, seorang soleh, tapi duriyahnya itu kan seperti itu. Tidak juga lepas kita melihat sosok seorang Fir'aun itu. Saya katakan banyak orang-orang musyrik itu, Pak. Yang ngaku ana rabbukumul a'la kan, tapi istrinya seorang perempuan yang solehah. Kelak nanti di surga menjadi salah satu pimpinan dari sayyidat yang masuk ke surga kan. Itu ya. Dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Iya, oke. Dan itu tantangannya ya, langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Kiai sebagai ketua LD ya, LD PWNU Jawa Barat. Tentunya ini kan tantangannya semakin berat ya. Betul. Iya kan, bukan lagi yang tadi kata Ibu Sadia, kalau dakwah itu aja, ya kan ini pasti ditinggal nih. Betul. Iya kan, yang datang itu juga maaf katanya 50 tahun ke atas, iya kan? Sudah dimana-mana. Persiapan ya. Persiapan. Nah ini bagaimana saat ini tantangannya gitu Pak Kiai, bahwa anak-anak muda, milenial juga bisa seperti dulu katanya menyimak dengan baik sampai selesai gitu. Nah ini tantangan tersendiri gitu Pak Kiai. Kalau terkait masalah kehadiran, mungkin kita tidak bisa menyamakannya dengan kondisi zaman dulu dengan saat ini, karena semua hal ini bisa kita akses. Dunia itu ada di genggaman kita melalui smartphone itu. Kita tidak perlu berangkat ke Israel, ke Palestina, ke Amerika, ke Australia. Kita tinggal klik, di word up, kemudian diklik, semuanya kan bisa. Jadi konsepsi terkait kehadiran untuk di majelis taklim itu ya kan bisa melalui YouTube, artinya tidak harus datang ke tempat. Tapi memang kalau ibu-ibu yang di atas 50-an itu memang lebih nyaman ketika mereka hadir, Mas. Jadi langsung melihat pembicaranya. Kalau di saya namanya ngaji kuping. Ngaji kuping, betul. Tapi kalau anak-anak milenial, dia tidak perlu. Tidak mesti kan, tidak mesti. Kecuali mungkin idola yang sangat dia idolakan banget lah, baru dia datang. Tapi kalau banyakannya kan bisa buka di YouTube atau di Instagram langsung. Makanya di sini harus adaptif terhadap zaman, walaupun dai-dai sekarang misalkan yang dulunya ya kolonial lah bahasa kita itu, yang tua-tua ini harus bisa bertransformasi menjadi orang yang melek teknologi. Baik. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Siap. Ya tadi dari Ibu Sadia di Kebun Turi. Ya. Berikutnya ini semoga sehat selalu Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cirebon Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Wina. Wina. Dari mana Ibu Wina? Wina. Ini di dekat perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu. Tepatnya di Desa Cadang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang. Ya, dekat dengan Buya. Ya, Buya Sakur ya. Sakur. Nah, ini ya juga ini menyampaikan bahwa tentunya materi dakwah pun Pak Kiai saya minta harus digodok. Katanya kebetulan saya adalah ketua Jam'iyah ya. Jadi ini materi-materi dakwah untuk yang disajikan oleh para pendakwah ya, terutama yang dari kalangan NU ini juga ini harus ada kurikulum lah ya, mungkin semacam itu ya. Itu saja katanya, terima kasih. Bukan seperti yang mengajak kemudian juga ceramahnya itu maaf katanya mengolok-olok, yang menjelek-jelekan. Nah itu, jadi ini harus ada materi-materi yang disajikan ya. Tapi tahan dulu nih Pak Kiai, ini dari Ibu Wina ya. Dan pemirsa, selamat pagi, terpenakan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih mengundang Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung, ingin bertanya, atau Anda ingin berkomentar, beropini, Anda bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp ya, nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Mohon pemirsa, saat Anda ingin berinteraktif by phone, mohon jangan ke nomor WhatsApp, nanti kami tidak akan mengangkat telepon dari Anda pemirsa. Dan Pak Kiai, tadi ada dari pemirsa di Cadang Pinggan ya, yang berbatasan ya dengan Indramayu dengan Kabupaten Cirebon. Itu ini harus disusun kurikulum terutama untuk para pendakwah seperti mungkin Ibu Wina ini gitu. Silakan. Ya. Alhamdulillah Kang Apip, kita sekarang dalam tahap penyusunan ya. Penyusunan apa Sudah. itu kan? Jadi tahap bahan dakwah itu. Bahan dakwah. Jadi kita di lembaga dakwah PWNU itu lagi buat satu materi ceramah untuk khutbah Jumat. Yang kedua materi ceramah yang sifatnya umum, ilmiah. Yang ketiga ini bahan dakwah. Bahan dakwah itu kita lagi membuat, artinya mitigasi dan pemetaannya. Kita lagi sedang membuat itu. Iya. Maksudnya materi apa ini? Yang sekarang kan lagi disusun nih. Iya. Iya kan, apa ini gitu, Pak Kiai? Ya, materi untuk persiapan bagaimana dakwah itu menjadi dakwah yang dikemas demikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak buat masyarakat kita. Sejuk itu. gitu. Sejuk, nyaman. Sejuk, Dan nyaman. kebetulan adem gitu kan. Kebetulan dari pengurus lembaga dakwah ini ya alhamdulillah dari stratanya ada strata 2, strata 3. Jadi dan alumni luar negeri juga banyaknya. Alhamdulillah. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Suriah, ada yang dari Tunis. Jadi komprehensif dan dari pesantren juga lah. Pesantren semua, dan saya kira secara keilmuan juga teman-teman sudah mumpuni di bidang masing-masing. Jadi tinggal kita membuat itu, dan lagi digodok untuk pembuatan. Nah itu ya tadi Ibu Wina ya di Salah itu kan. Indramayu, mungkin karena Ibu Wina ini ketua Jamiah. Ya, kan? Semangatnya tinggi itu. Dan aktif juga katanya di Fatayat ya. Alhamdulillah. Di Umurnya Muslimat. berapa? Di Muslimat. Ya. Oke, dan ini kembali ke pertanyaan saya nih Kang. Pak Kiai ya, berkaitan dengan pemetaan ya. Jawa Barat itu kan bukan hanya Priangan ya, tapi juga Pantura. Tentu sasaran dakwahnya juga berbeda atau bagaimana? Memang harus kita lihat kondisi Jawa Barat ini kan 50 juta, Mas. Oh, 50 juta penduduknya. Penduduknya. Ini kalau terpadat ya? Terpadat. Dan kita sebagai lembaga yang ditunjuk oleh PWNU dalam core bisnisnya di bidang dakwah ini, tentu harus bisa mitigasi kan, harus bisa metakan. Pendekatan di Pantura dengan pendekatan kita di Priangan tentu berbeda kan. Artinya di sana kan metropolitan, di sini kan Pantura berbeda lah. Dari cara pendekatan, cara mengajak pun saya harus membedakan. Kan dalam fikih dakwah itu harus kita lihat mad'u, siapa yang kita ajak, kemudian muktadal halnya, kemudian wasilahnya itu bagaimana. Jadi nggak mungkin dong ketika saya ngobrol dengan anak-anak milenial kota Bandung, kemudian yang notabene mereka sudah memiliki pemahaman yang ini harus dengan gaya yang berbeda. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman di Cirebon, di Indramayu, tentu gayanya berbeda. Jadi saya ini harus memposisikan sebagai kalangan milenial, berikut juga kolonial. Iya. Dia harus interaktif. Tapi ini sudah dipetakan oleh LD PWNU. Jadi 5 zona itu menurut saya menjadi gambaran secara umum ya. Jadi kita petakan nih, contoh kayak di zona 1 misalkan ketika kita di Karawang itu meliputi daerah sekitarnya apa aja. Purwakarta. Pendekatannya itu seperti apa. Kemudian misalkan di Ciamis, Pangandaran dan seterusnya. Itu kita zonanya kita bedakan, cara pendekatannya kita bedakan, dan dari wakil-wakil saya, wakil ketua lembaga itu kan ada sekitar 10 orangan tuh, atau beberapa teman-teman itu kita taruh, misalkan dari wilayah Priangan Timur, dia menanggung jawab itu, kemudian yang dari Pantura dia menanggung jawab. Jadi semuanya kita akomodir, dan mitigasi dakwanya sudah kita petakan melalui wakil-wakil ketua itu. Jadi pendekatan dengan orang-orang di Priatim bagaimana, pendekatan di Pantura bagaimana, itu pasti kita bedakan, Mas. Nggak mungkin disamakan karena muktadal hal mad'u yang kita ajak juga kultur berbeda. Beda. Secara sosiologi juga berbeda. Beda. Gitu ya. Ini
Ya kalau salah satu kesuksesan dakwah itu kan bagaimana kita bisa melihat muktadul hal, kondisi saat ini. Iya. Mad'unya bagaimana, mukhatabnya itu kalau kita samaratakan semua kan nggak bisa. Makanya saya mengutip kan LDNU. Iya. L itu luas Kang, dakwah itu. D-nya dinamis Kang. U-nya N-nya network, harus punya jaringan. U-nya ya harus uang Kang. Artinya seorang dai itu harus siap kemana, warawirinya itu harus siap. Iya, tentu. Insya Allah Ya. kalau kita menolong agama Allah, kita akan dibantu oleh Allah. Itu saya percaya aja. Nggak mungkin lah kita berusaha Oke. menyebarkan aswaja. Ya, insya Allah ya akulah sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, itu Dapat ya. berkahnya lah. Iya, oke. Dan Pak Kiai, ini berkaitan dengan tantangan terberat tadi ya. Tentunya kan sudah dipetakan juga oleh LDPWNU ya. Betul. Tantangan terberat. Ini apakah di daerah yang tadi disebutkan metropolis semacam Kerawang, Bekasi, ini menjadi tantangan tersendiri, atau mungkin di wilayah Priangan atau Pantura juga tantangan sendiri, atau ini tantangan semua gitu? Ya. Setiap zona itu memiliki tantangan masing-masing ya. Di Jawa Barat nih ya? Jawa Barat. Cuman saya kategorikan ini ada beberapa tantangan ya. Satu mungkin tantangan kaum liberalia atau kaum liberalis lah. Jadi kalangan kadang mengkontekstualkan tapi tidak sesuai dengan ini. Itu kan menjadi tantangan buat kita juga. Kalau kita kan tawazun, wasatiyah, moderat. Tidak ke yamin, ke kanan, tidak ke shimal. Artinya kiri. berada di tengah-tengah kita. Umatan wasatan itu ya umat yang moderat, yang di tengah. Tidak mutasyadid yang berlebihan, kemudian tidak melemahkan itu. Kemudian konsep yang kita selalu dengungkan ke masyarakat adalah bagaimana konsep dakwah ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah ini menjadi salah satu konsep tawaran ke masyarakat, sehingga ini masyarakat gandung dengan konsep dakwah kita. Makanya saya selalu mengajak ke semua dai yang ada di Jawa Barat itu, satu, kedepankan sopan santun, kedepankan cara bicara yang santun. Karena thoriqoh ahammu minal madah. Cara menyampaikan tuh penting daripada isi. Dan itu pengaruh itu? Pengaruh. Iya kan? Pengaruh. Kan at-thoriqoh tuh ahammu minal madah. Penyampaiannya enak banget gitu ya. Gak tahu isinya apa gitu. Ya. Kadang kan canda isinya. Tapi kalau penyampaiannya bagus, orang kan akan terpukau. Iya. Apalagi isinya bagus, penyampaiannya bagus, buga. sopan santun, tambah lagi good looking. Iya, lengkap. Paket komplit itu insya Allah. Itu ya. Jadi tentunya menurut Pak Kiai, tantangan terberat bagi para pendakwah ya, mubaligh lah ya, yang ada di Jawa Barat, yang terutama yang berasal dari Nahdiyin itu apa nih di Jawa Barat itu? Ya, tantangannya satu, kaum liberali itu harus kita jadikan tantangan yang besar juga. Yang kedua itu pemikiran transnasional lah saya menyebutnya itu. Iya. Jadi yang gerakan Islam yang transnasional, pemikiran dari think tank, kemudian atau dari luar, think tanknya Timur Tengah ya, dibawa ke sini tanpa melihat muktadal hal. Jadi apa yang didapatkan dari sana, kemudian transnasional ini. Saya menyebutnya begitu bahasanya. Kalau menyebutkan mereka kan tidak enak. Iya, transnasional ya. Artinya begini, di NU itu kita memiliki jargon al-muhafadhah 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi al-muhafadhah 'alal qadim as-shalih itu bentuk dakwah yang kreatif. Kayak Hasyim Asy'ari dengan para muassis yang lainnya, bagaimana membuat konun asasi. Konun asasi sehingga Pak NU ini harus begini, harus mengakui 4 madhab, kemudian al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, kemudian tarekat tasawuf dan seterusnya, kemudian bagaimana bermuamalah dengan sama dan seterusnya, itu kan dijelaskan oleh konun asasi. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting juga adalah apa itu? Kita selaku warga NU itu harus bisa menjadi pendamai kan. Makanya kalau ada dai dari NU dalam dakwahnya itu mengejek, saya sangat menyayangkan. Apalagi mengolok-olok. Baik. Artinya kita tegas dengan pemahaman kita,
tapi kita luas dengan Ya. pemahaman orang lain. Orang lain. Ya kan? LDNU. Iya, L-nya luas, luas, D-nya D-nya dinamis, N-nya N-nya network, U-nya uang. fulus. Wah. Oke, ini Kang ya, ada WhatsApp yang berikutnya yang saya baca Siap. ya. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi Cirebon. Ini dari Losari ya. Losari. Mulyasari, Losari. Mulyasari. Di Mulyasari, Losari. Nah, berarti timur ya, wilayah timur. Iya, ya? wilayah timur. Ya. Ini memberikan pertanyaan ke Pak Kiai bahwa apakah tukang dakwah, juru Ya, dakwah juru lah ya, dakwah. ya dari Dai lah. ya dai lah ya. Nah ini semua juga tercatat di LDPWNU Jawa Barat, terutama yang dari kalangan NU itu katanya. Ya. Silakan. Ini pertanyaan terakhir nih, silakan. Siap, siap. Nah. Jadi kita dari lembaga dakwah PWNU kan di turunan tingkat PC-nya itu kan ada lembaga dakwah PCNU kan. Ada juga yang nanti turunannya lagi lembaga dakwah MWC kan. Nah, itu kita ada koordinasi, koordinasi aktif dan sekarang kita lagi mendatabase, lagi buat database data dai dan daiyah, data dai daiyah dari setiap kabupaten kota se-Jawa Barat. Jadi bahasa kasarnya nanti kalau memang di antara teman-teman itu ada yang memiliki kompetensi yang di atas rata-rata yang kita munculkan, karena salah satu program kita adalah mencetak dai dan daiyah milenial. Jadi diambilkannya dari situ. Baik. Itu ya. Iya. Oke, dan sayang sekali nih Pak Kiai ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut ya lain Insyaallah, lain kesempatan. Terima kasih dengan tema yang berbeda ya. Sebelum saya tutup, silakan Pak Kiai, pesannya singkat saja untuk pemirsa di rumah. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. RCTP di wilayah 3 Cirebon dan dimanapun Anda berada. Saya Jamil Abdul Latif, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat, mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjadi pemersatu, kemudian untuk senantiasa menjadi bagian solusi dari bangsa kita Indonesia, dan kita harus meneguhkan bahwa diri kita ini bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Kemudian yang kedua, bahwa kita yang berada di dunia digital 4.0 saat ini dengan tentunya banyak pemahaman yang berseliweran di antara kita, saya mohonkan kepada kita semua, kepada seluruh warga yang ada di Jawa Barat untuk berpegang teguh kepada konsep dakwah Aswaja An-Nadiyah, karena insya Allah kita hadir sebagai pendamai, bukan perusak, dan insya Allah dakwah yang kita sampaikan juga dakwah yang bisa menghadirkan kedamaian buat kita semua. Oke, terima kasih nih Pak Kiai sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga haturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan yang di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.